sama mau kayak melupakan seseorang. Dalam tempur itu mau melupakan seseorang. Melupakan seseorang. Berarti ada sesuatu yang harus dihapuskan, jadi apa ya? Habis diputusin nggak ini? Wah, iya ini cowok favorit. Wah. Waduh, cowok favorit nih. Ini sedikit. Ya. Nulis dulu lah. Nggak jadi. Hai Sobat Makoba, selamat datang kembali di Simba Siniar Makoba, tempat berbagi inspirasi dan motivasi. Bersama saya Ilham. Nah, kali ini kita akan mengupas cerita-cerita inspiratif dari Man Kota Batu yang tentunya bikin kita rasa bangga ya. Dan hari ini kita akan bahas sebuah kabar luar biasa dari dua atlet muda karate kita. Pertama, Hadijah Sinta Dewi Nur Islami dan Jadid Kamelia Hairunisa. Assalamualaikum Mbak, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik aja sih. Oh iya. Sedikit ini ya, informasi mereka itu menyumbangkan 2 medali bergengsi di ajang International Karate Championship Piala Kemenpora RI Yogyakarta Open Turnamen 4. Yuk kita langsung dengerin aja kisah mereka ya. Pencapaiannya mbak-mbak ini dua-duanya keren ya. Satu medali perak, satu medali emas kan ya. Thank you. Apalagi internasional gitu ya. Internasional luar biasa sekali kan. Jadi apa ya? Menurut mbak-mbak sekalian itu motivasi buat menangin lomba yang besar gitu, maksudnya kayak apa ya? Motivasinya kan pasti besar ya. Yeah. Mbak pengen menangin dan ya gitulah pokoknya. Motivasinya besar. Apa motivasi terbesarnya Mbak? Siapa dulu nih? Mbak jadi dulu aja. Ya, silakan Mbak jadi dulu. Kalau saya motivasinya itu terutama dari orang tua. Dari orang tua. Support orang tua. Orang tua. Om sama mama. Om sama mama. Ibu kan. Sama Keluarga berarti ya. Keluarga. Faktor keluarga. Ya. Sama mau kayak melupakan seseorang. Dalam tempur itu mau melupakan seseorang. Melupakan seseorang. Berarti ada sesuatu yang harus dihapuskan, jadi apa ya? Habis diputusin nggak ini? Wah, iya ini. Biasanya permasalahan cinta ya. Aduh, pasti sangat ini. Apalagi itu motivasi besar. Kalau Mbak Nuris sendiri gimana? Aku sih motivasinya karena ke Jogja itu nggak murah loh ya. Oh. Orang tua udah ngasih uang, udah effort. Masa kita pulang nggak bawa apa-apa kan? Apa ya rasanya? Berarti nggak mau menyanyiakan gitu. Iya, nggak mau Nggak mau menyanyiakan. menyanyiakan diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Betul sekali. Ya, oke. Motivasinya bisa kita gunakan juga ya. Nggak cuma di lomba karate gitu ya. Berarti kayak nggak mau menyanyiakan dan melupakan seseorang, apalagi keluarga gitu juga ya. Sangat bisa jadi inspirasi kita juga gitu. Terus di lomba yang di lomba International Karate Championship itu ada berapa kategori Mbak? Banyak sih kelasnya. Banyak. Kayak di umurnya Mbak Jadid ada senior. Oh, ada Kalau di umur saya junior. Berarti cuma 2 atau ada? Ada baik lagi kayak ada pemula, ada usia dini gitu. Pemula. Kalau mau kayak apa ya? Kan menentukan kategorinya kan pasti harus ada kayak kita tahu gimana dia pemula, kita tahu gimana dia udah jago gitu ya. Itu pakai apa gitu? Ada tesnya atau gimana? Pakai itu berat badan. Oh, pakai berat badan. umur. Sama berat badan. Oh, usia Kategori sama. berat badan juga ada. Oh, berarti ada sekitar 3 klasifikasi dalam lomba gitu. 2 atau 3? Banyak sih sebenarnya. Oh, banyak. Dari umur masih kecil banget itu udah bisa ikut lomba. TK. Oh, dan TK. Sampai yang udah TNI Polri itu bisa juga. Oh, jadi luas ya. Luas sekali. Luas sekali. Oke. Jadi join karate juga. Come on. Itu ya, dengarkan ya. Kayaknya mau join. Iya, Aduh. silakan boleh. Kalau karate ini saya kurang bisa ya kalau bela diri ya. Oh. Oke, terus Bela harga diri bisa. oh, bela harga diri tentu itu penting. Kita semua Wajib butuh ya? Wajib. Salah satunya dengan karate itu. Ya. Terus Harga diri. selanjutnya ya.
selama pertandingan itu kan pasti kayak apa ya? Menantang banget kan, pasti sulit kan. Adrenalinnya Pasti susah. tinggi Iya, banget. adrenalinnya tinggi banget kan. Yang menurut mbaknya itu paling sulit dan gimana cara mbaknya mengatasi kesulitan itu? Ya, silakan Mbak. Mbak Jadid. Kalau mengatasi kesulitannya, kita Ya. itu mancing kalau lawannya waktu pertandingan. Ya. Kita itu mancing musuhnya. Kita cari Musuh. poinnya. Di mana titik lemahnya musuh itu. Oh, jadi lebih ke ini. Strategi ya? Iya, strateginya Ah. ya. Strateginya. Jadi oh iya. Oh, pokoknya harus nyari tempat lemahnya kan. Iya. Tempat Iya. lemahnya gitu. Titik lemah. Itu cara mengatasinya. Kalau Mbak siapa? Mbak Nuris. Ya sama aja sih, kayak strateginya gitu-gitu aja kalau di karate. Jadi kayak Pokoknya kita harus main pinter, main cerdas. main cerdas. Kalau main capek ya baru main sekali dua kali kan Aku tepar. tepar. Padahal di situ ada bagan lain-lainnya juga. Oh iya, masih ada terusannya ya. Iya. Berarti kalau tantangan yang apa ya? Tantangan yang sulit berarti itu masih nggak ada ya? Ada sih kalau Ada. misal Ada. lawannya udah kelasnya lebih tinggi dari kita, kayak Oh. misalnya udah pernah gabung timnas atau gabung di porprov gitu kan makin susah. Oh, jadi musuhnya ya, tergantung musuhnya. Iya. Oh iya. Tergantung kitanya juga. Pokoknya kita bisa mengatasi gitu. Oh, iya. Percaya diri. Oh iya. Kalau udah dapat medali gitu sih, ya bisa meyakinkan lah. Berarti udah sejago apa ya? Waduh, jangan. Ya, terus selanjutnya ini saya baca dari liputan madrasah itu kalau Mbak Nuris sama Mbak Jadid itu mau ikut timnas gitu apa? Timnas ya, tim nasional ya buat karate ini. Kira-kira Mbak ini ada caranya kah? Cara yang sudah dilakukan buat upaya buat masuk timnas gitu. Sebenarnya bukan ke timnasnya, tapi kita yang datang ke lomba nasionalnya gitu. Jadi bukan timnas yang mewakili Indonesia. Koreksi Oh, aja. Jadi kayak ikut lomba yang Nasional. oh, biar kayak dilirik gitu ya. Wah, Oh, enggak. itu mah Mbak Jadid ya kayaknya. Oh, betul. Jadi Apa? Mbak Jadid ada pengen masuk timnas gitu. Timnas nggak ada sih. Ada. Berarti lebih ke apa ya? Lebih di Indonesia itu setidaknya ada namanya gitu ya. Oh iya. Jadi Kalau- nggak sampai timnas itu juga nggak apa-apa saudara. Enggak. Kalau aku sih harus banget. Oh harus Harus banget. banget. Soalnya umurnya masih muda, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Berarti ngejar banget ya. Ini ambisinya sangat Ngejar tinggi banget. ya. Oh iya. Mengerti. Ya biar ya tadi alasan pertama, orang tua kan sudah effort, udah ngasih kita uang buat bayar lomba, bayar lainnya gitu. Nah, ya, jadi dengarkan ya teman-teman. Orang tua harus kita banggakan. Tidak boleh kita sia-siakan. Nomor Yes. satu. Nomor 1. Ini dari bapaknya sendiri loh. Nah, terus kalau menurut Mbak ya itu yang internasional tadi kan kayak luas ya, itunya luas kan? Apa namanya? Lingkupnya. Ya lingkupnya luas kan. Orang-orangnya juga banyak yang jago gitu. Itu sensasinya, rasanya, feelingnya, apalagi setelah menangin gitu kan. Ya gimana Mbak Jadid dulu? Kayak apa ya? Selalu nomor satu tuh selalu rendah hati. Oh rendah hati, Rendah hati, jangan sombong. jangan sombong. Terus kayak apa? Kayak lihat yang apa tuh? Ya jangan lebih jago gitu. Lebih jago. Oh, mungkin standarku tuh masih di sini. Tadi harus ditingkatkan lagi, terus Oh, belajar evaluasi gitu. Evaluasi. Oh iya, menjadikan orang lain sebagai evaluasi biar kita makin menyala lagi selanjutnya. Iya, iya. Oh iya. Kayak before tandingnya gitu kan ya. Oh iya. Rasanya sih ya takut gitu ya pasti nih apalagi lawannya wes pada jago-jago di kelasku sendiri. Oh iya. Tapi yo setelah kayak yakin kamu itu pasti bisa, iku wes aku mulai tenang dan tak jalanin apa adanya. Mau kalah pun ya udah, yang penting kita udah ngasih terbaik daripada kita menang tapi hasilnya bukan menang yang sebenarnya. Paham nggak? Oh.
ada bantuan dalam gitu. Betul. Wah. Itu udah sensitif ya, apalagi di negara kita itu ya. Cukup. Iya. Lebih baik atas usaha sendiri. Iya, atas usaha sendiri. Iya, harus 100% ya, harus memaksimalkan. Iya. Oke, ngerti. Terus kan ini lomba internasional ya, kan nggak mungkin lah seorang atlet itu lomba cuma sekali gitu. Iya kan? Iya. Nggak mungkin lomba cuma sekali lah, kecuali yang emang pemula. Tapi pemula itu pun nggak mungkin dipanggil atlet ya. Nah, kira-kira pencapaian lain lah, pencapaian yang baru-baru ini itu ada apa aja sih, Mbak? Apa ya? Roti jati plus. Oh ya, kalau aku terakhir itu bulan Desember kemarin. Desember kemarin. Iya, 2024 menang juara 1 tarung bebas Indonesia di Surabaya. Di Surabaya, tarung bebas. Ya itu bukan karate aja, jadi ada yang lainnya juga, ada silat, ada MMA, ada boxing gitu. Hal yang baru buat aku pertama kali banget. Tapi juara 1 itu. Ya itu hoki aja sih kayaknya. Nggak tahu ya hoki apa enggak. Ini bener-bener power of usaha ya guys. Yes. Jangan mengandalkan uang atau orang-orang yang di dalam. Ini menunjukkan kalau yang penting kita itu udah nyoba gitu. Ya. Yang penting udah berusaha. Yang penting udah berusaha. Okay. Lagi pas itu lawanku, wah gila sih. Dari anak silat orang NTB gitu kan. Keras-keras kan di sana. Itu kayaknya hoki aja deh. Ya. Tapi luar biasa sih. Luar biasa itu. Kalau Mbak Jadid gimana? Kalau aku sih terakhir banget itu di Jogja, internasional di Jogja. Internasional Jogja. Berarti yang itu ya? Iya. Ini yang terakhir. Yang terakhir banget. Soalnya kan sama pelatih kan udah diambil disuruh apa ya namanya official. Jadi official disuruh kayak ngikutin dampingi anak-anak gitu loh, adik-adik yang lomba. Jadi lebih ke bukan yang main sekarang. Bukan. Lebih ke kayak apa ya, pengawalnya gitu apa? Mendampingi. Oh iya, pendamping. Oh iya. Sebentar. Nah, ini kalau tingkat nasional kan ya seperti yang tadi lah, kan lombanya nggak mungkin cuma satu. Itu ada medali apa aja kan, nggak mungkin juga menang cuma sekali kan. Apalagi tadi udah juara 1 kan ya. Itu ada berapa banyak medali lah? Yang udah dicapai gitu maksudnya? Ya, yang udah dicapai. Banyak 4 sih. 4 ya? 4. Sejauh ini ada 4. Oke. Terus kalau Mbak? Kalau aku sendiri kan udah ikut dari kecil sih, prosesnya udah lumayan lama. Dari kecil banget ya? Iya, dari TK. Dari TK? Iya, dari TK. Cuma di kelas 4 aku istirahat 5 tahun. Dan dalam istirahatnya cedera. Lebih ke apa ya, ada bosen ya, kayak anak kecil masa nggak bosen sih kalau misalnya hal satu aja. Rehatnya itu tapi sambil nyari hobi lain. Iya, hobi lain. Terus di akhir aku istirahat itu nyari perguruanku yang sebelumnya ini, soalnya aku mau ikut lagi. Oh, jadi dari TK ikut, terus jeda sebentar 5 tahun. Sebentar banget ya. Kan untuk ukuran banyak banget ya jangka panjang ya. Iya, total udah 12 medali alhamdulillah. 12. Nasional. Ada yang nasional, ada tingkat Malang, ada yang tingkat internasional cuma 1 tadi sih. Nasional, kota, internasional, Iya. ada semua ya. Alhamdulillah. Semoga nambah terus. Amin. Amin. Terus selanjutnya ya, kan ini kan dari TK ya tadi ya Mbak Nuris ya. Kalau Mbak Jadi dari kapan itu? Dari SMP kelas 8. SMP kelas 8, berarti SMP kelas 2 itu udah mulai karate. Udah karate. Dan dari SMP itu ikut lomba juga gitu. Enggak, belum berani lah. Oh, belum berani. Kayak keluarga itu kayak, "Dok, kamu tuh wis ikut lomba, ikut tanding." Enggak.
Enggak. Oh. Enggak, masih belum berani. Oh, masih Kalau belum disuruh tanding, aku sih kabur singitan. Oh, masih menolak ya. Ya menolak. Masih SMP itu masih nolak. Terus mulai pas SMA-nya ini lombanya itu pertama kali Pertama kali itu ikut di Malang nasional. di Malang nasional. Nasional. Sekalinya ikut langsung nasional ya. Nasional. Langsung nasional. Iya keren. Jadi Mbak mulai lagi mulai ikut lomba waktu SMA. Waktu SMA. Tapi mulai karatenya dari SMP. 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 Jadi beberapa tahun ya untuk ikut lomba itu ya. Mengumpulkan keberanian juga. Terus tadi tuh kembali ke yang tarung bebas tadi Mbak ya. Iya. Itu maksudnya bebas itu ada aturannya atau bebas gimana gitu maksudnya? Karena aku pertama kali ikut ya, yang aku tangkap bebas yang dimaksud di sini tuh bebas perguruan apa aja. Jadi secara teknik itu ya sesuai yang ada di perguruan itu. Jadi kalau misal ada kedominan tendangan itu berarti kan taekwondo. Oh iya. Terus dominan ke tangan, terus mainnya kayak agak lebih keras lagi itu biasanya boxing, muay thai kayak gitu. Berarti lebih ke yang bebas itu bukan aturannya ya? Atau aturannya juga bebas? Nah itu saya kurang ngerti soalnya. Tapi ngerasa ada yang beda nggak ketika itu? Ada. Secara kalau di karate itu kita ngandelin teknik sama cepatnya. Ya. Tapi kalau di tarung bebas ini teknik itu emang butuh, cuma kayak masih agak dikesampingkan. Apalagi speed itu nggak terlalu penting di sana. Yang penting lawan KO ya udah menang. Oh, yang penting lawan KO menang. Sama kalau misalnya nggak KO ya dihitung dari poinnya aja. Jadi aturannya agak ini ya, kurang tahu ya. Kurang tahu. Cuma yang beda dari itunya aja ya apa? Dari bela dirinya itu ya. Iya. Iya, berarti macam-macam. Berarti Mbak Macem-macem. menghadapi musuh yang beda-beda, nggak cuma karate gitu ya. Iya. Berarti cukup kurang bisa ditebak. Mm-mm. Tidak, enggak, ya kurang bisa ditebak. Nah, sebelum kita menutup segmen pertanyaan tadi ini, ada kita main sedikit game lah, Pak. Ah ya boleh. Ya. Nama gamenya itu Fast Karate Questions. Pertanyaan karate cepat. Ini menyesuaikan ya. Karate kan mengandalkan kecepatan, berarti kali ini kita yang buat cepat Oh, iya. otaknya lah ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama ya. Siapa pelatih favoritnya Mbak? Bu Jessi. Bapak Sugiono. Bapak Sugio. Bu Jessi. Bu Jessi. Ya. Alasan kenapa suka pelatih itu? Pertama, Mbak Jessi. Karena kan Bapak Sugiono ini kan udah tak anggap bapakku sendiri kan. Oh. Soalnya kan saya dari keluarga broken home. Jadi ya udah kayak bapak sendiri, karena kayak apa ya? Kayak dikasih tahu kamu tuh salah. Ya udah diam. Memang ini kayak salah, kurang benar apa gimana gitu. Berarti karena dari lingkungan keluarga yang kurang kondusif terus Dapat pelatih. dapat sesosok bapak gitu Iya. ya. Ah iya. Setidaknya ada tempat untuk Berlindung ya. iya, tempat untuk berlindung. Ya. Terus kalau mbaknya kenapa tadi Bu Jessi ya? namanya? Iya. Kalau aku sendiri suka cara ngelatihnya Bu Jessi soalnya beliau ini tahu tempat. Kalau di tempat latihan ya udah latihan aja, nggak usah bercanda-bercanda gitu. Tapi kalau di luar orangnya bercanda baik gitu. Jadi disiplinnya. Iya disiplin. Disiplin. Sangat disiplin Bu Jessi itu. Jadi Keren. buat aku yang sebelumnya kurang disiplin ya, mohon maaf. jadi disiplin gara-gara orangnya. Terima kasih Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Jessi. Bu Jessi sudah mendisiplinkan satu siswa karatenya ya. Siswi karate. Ya itu alasan kenapa saya nggak mau masuk karate guys. Pernah minat karate? Saya nggak suka bela diri sama sekali ya. Nggak cocok. Ya, not my style. Iya, not my style. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Masih pertanyaan satu. Pertanyaan kedua. Jurus atau gerakan favorit?
Jagosuke. Apa sih? Apa ya? Kayaknya semua jurus Mbak Jadit suka deh. Oh, Nggak suka bantingan. Yang disukain. bandingan. Yang disuka bandingan. Bukan. Oh, Itu loh. Apa sih? Yang pukulan depan atau belakang? Pukulan depan. Oh, Pukulan depan. Kisame. 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 Oh, ada namanya ya? Ada. Jadi kalau pas ujian kenaikan sabuk itu juga dites. Tahu nggak namanya apa gitu? Jadi bukan sekedar main pukul dan main tendang Iya, ya? enggak dong. Ya, berarti otak itu juga dibutuhkan guys. Itu apa? Kisame itu kenapa suka mukul depan gitu? Karena apa ya? Ya suka aja kayak misalkan ada lawan ya. Nggak tahu lawannya apa. Kita langsung tahu oh orangnya mau gini langsung pukul depan. Jadi Kayak refleks gitu aja. Refleks. adaptasinya gampang gitu. Musuhnya apapun pukulan depan jawabannya gitu. Iya. Oh iya. Apalagi namanya tadi Kisame. 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 Ada musuh Kisame. Iya. Ah, iya. Oke, kalau Mbak Nur tadi apa namanya? Hyakusuki. Kyakusuki. Ya. Apa kasih tahu dong Kak? Jelaskan. Karena itu suka. Kenapa suka Hyakusuki gitu maksudnya? Iya. Sama jelasin apa itu Kyakusuki. Nah. Jadi Hyakusuki itu pukulan dari belakang yang arahnya ke kepala. Kalau jaraknya jauh, berarti kita sambil melangkah ke depan. Yang melangkah kaki belakang. Agak tricky ya kalau nggak langsung dipraktekin itu, cuma kan nggak Iya. mungkin dipraktekin ya. Mungkin dipraktekin. Iya, iya. Alasan kenapa suka Hyakusuki? Soalnya aku punya idola timnas Indonesia, namanya Keiko Georgia. Keiko Georgia. Ya, dia suka pukulan itu, bukan gimana ya terusnya? Suka pakai pukulan itu dan biasanya langsung poin, langsung masuk. Itu kedengarannya agak ini ya. Soalnya kepala ya. Iya kepala. Itu serem sih. Tapi baik lagi di karate kan ada kontrol, jadi gak boleh yang langsung kena kepala itu gak boleh. Masuknya pelanggaran. Jadi itu kena kepalanya bagian mananya? Kena kepala kiri ya, depan muka sini. Ih, serem. Itu bisa. Itu bisa. Jadi apapun pokoknya yang dari kepala ya. Iya. Pokoknya nggak kepala sebelah sini kan meleset berarti artinya. Oh iya. Harus on point. Iya. Harus on point dan tepat di kepala. Berarti terinspirasi dari idola. Wih, keren ya. Ini idolanya ini. Oke. Pertanyaan ketiga. Ini agak lepas dari karate. Makanan favorit. Oh, waduh. Aduh. Rawon. Apa ya? Somai. Siomay. Iya. Aduh, enak sih emang. Siomay dan rawon. Alasan. Berikan kami alasan. Apa ya? Siomay. Aku dulu deh gimana? Iya. Oh ya, ada apa? Aku suka rawon soalnya dulu ibuku sama mbahku itu suka bikin rawon. Suka bikin rawon. Terus karena yang buat kan orang tuaku sendiri ya, jadi taste-nya itu kayak beda, kayak ada kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Bagus. Jadi karena sejak kecil dan masakan orang tua Ya. sangat diabadikan dengan baik ya. Ya, rawon makanan berkuah ya enak. Oh, Mbak Jadi gimana tadi alasan suka siomay? Apa ya? Karena bumbu kacang mungkin ya. Bumbu kacang. Iya. Oh ya enak banget Bumbu juga. kacang setuju sih. Bumbu kacang itu soalnya dari kacang. Iya. Iyalah. Please ya. Ya, pokoknya bumbu kacang itu nikmat. Saya setuju. Setuju. Kan somai kan dari ikan. Oh iya, siomay juga dari ikan. Iya. Enak kok ya. Boleh. Pokoknya itu kacang tadi sama ikan. Oke. Enak. Oke, boleh. Dan yang terakhir ya. Yang terakhir buat jawab cepetnya ya. Tapi agak lama sih. Enggak apa-apa.
Cowok favorit. Waduh, cowok favorit nih. Ini sedikit. Ya. Nulis dulu lah. Tadi lewat nggak jadi. Gak ada. Gak ada. Rasulullah. Oh iya, sangat yang religius, ganteng, pandai perekonomian, nah ya semua ya. Baik ke istri juga kan? Baik ke istri juga. Adil. Ya. Adil. Walaupun istrinya lebih dari satu tapi tetap adil. Iya. Adil. Sama enggak? Aduh. Sama enggak benda-benda Itu lagi yang pengen 10 gak sih? dia. Itu yang pengen 10 kan, bukan kami lah pokoknya. Jadi harus yang spek nabi gitu ya. Iya. Nabi. Paham agama. Paham agama. Itu dia tadi yang nyebut 10. 10 dia. itu harus ini sih. Harus meniru sifat nabi ya. Iya. Terutama jangan sama cewek itu jangan terutama dijaga perkataannya. Jaga perkataannya. Pengalaman nih kakaknya. Oh, pengalaman. Oh iya ya. Pengalaman. Bukan melupakan seseorang tadi itu ya. Oh iya. Itu alasannya ternyata. Oh alasannya. Dari perkataan. Oh iya, perkataan harus dijaga ya. Apa? Lisanmu harimaumu, ya. Mulutmu harimaumu. Iya kan? Aduh. Sama ini Mbak jadi bahaya banget. Ya. Jadi ada contoh yang baik ya. Terus balik ke karate dikit lagi aja ya. So kayak kalau bahaya juga gak apa-apa. Nah, iya. Ketika tanding ini pernah nggak ngerasa males manusiawi? Males. Pernah pastinya. Pernah pasti. Apalagi kalau misal permainan pertama tiba-tiba ketemu anak timnas. Udah ngerasa berat ya? Berat, soalnya udah pernah ngerasain kayak mau nyoba bukan apapun gak pernah masuk. Langsung kesel gitu ya? Kesel dong. Jadi karena musuhnya itu tidak bisa gitu ya? Nah, kayak berbagi medali dong please. Oh iya. Berarti lanjut aja.